Action. Panggilan beribadah. Saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuan kita sebagai ciptaan, namun dalam kerapuan itu Allah memberikan anugerah-Nya dengan berlimpah-limpah. Saudara yang terkasih, mari kita memulai retret agung kita selama 40 hari ini. Dengan hati yang haru, penuh syukur sekaligus penuh kegembiraan akan kemenangan Kristus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita agungkan Tuhan di dalam PKJ 13, bait pertama dan ketiga, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia kepada umat-Nya. Oleh karena itu, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab
dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenankan menggapai kemenangan hidup bersama-sama Kristus. Dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenankan bersujud di hadirat-Mu. Maka dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih ilahi. Kristus, tuntunlah kami, supaya mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbarui. Dalam kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama pujikan KJ 467 bait 1-2. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-8. Yang demikian, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita semua, baik yang ada di gedung gereja atau yang saat ini yang ada di rumah, mari kita berikan salam damai kepada saudara-saudara kita masing-masing. Hitung Jemaat 240A bait 1 dan 2 sebagai nyanyian kesanggupan setelah kita menerima berita anugerah. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, mari sebelum kita menerima firman-Nya, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami menyelenggarakan ibadah Rabu Abu di tahun 2022 ini, ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami dan juga anggota keluarga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu di tengah kami menghayati ibadah Rabu Abu pada hari ini. Berkenan Roh Kudus-Mu hadir, menyertai bahkan memampukan kami untuk kami bisa memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti dengan baik, dan tentunya firman-Mu akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sungguh kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GKJ Madukismo. Mari yang di rumah kita siapkan Alkitab atau kitab suci atau HP atau Android yang ada aplikasi Alkitab. Mari kita buka dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, dilanjutkan ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Yoel pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 17. Bacaan ini merupakan salah satu bagian bacaan leksionari kita untuk hari ini. Demikian firman-Nya. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Saya lanjutkan ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kapung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kapung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusuhan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandus, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis.
Yang berbahagia tentunya kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasih Tuhan yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing. Hari ini kita dan gereja-gereja di seluruh dunia tengah merayakan Rabu Abu, di mana biasanya kita semua atau umat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Madukismo mendapat penorehan abu di dahi oleh para pelayan umat atau pendeta. Dan biasanya juga penorehan abu itulah yang lebih dicari, kerinduan untuk menghayati masa Prapaskah. Lalu di tahun ini, bagaimana ketika itu tidak lagi terjadi karena prokes pertimbangannya, bahkan pandemi, dan kita semua harus merayakannya di rumah kita masing-masing. Apakah ketika umat menorehkan abu di dahi secara mandiri? Yang menjadi pertanyaannya, sensasinya itu juga sama dengan di tempat ibadah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tahun-tahun yang lalu kita melakukan itu di gedung gereja. Bahkan pendeta yang menorehkan abu di dahi Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anak semua. Dan itu ditanggapi dengan sukacita. Bahkan ada yang menangis. Bahkan masih tinggal di gereja meskipun ibadah itu sudah selesai Bapak Ibu. Lalu di tahun ini kita melakukan itu di rumah masing-masing. Artinya dalam keadaan seperti itu, kita semua membutuhkan perjuangan ekstra untuk dapat menghayati Rabu Abu. Dulu abu disiapkan oleh gereja. Untuk saat ini Bapak Ibu harus mandiri. Atas nama Majelis Gereja kawula nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Bapak Ibu mempersiapkan abu secara mandiri. Meski demikian perjuangan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan. Tak kala kita selaku umat Tuhan itu dapat menemukan makna terdalam tentang abu yang tertoreh di dahi kita nanti masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tertorehnya abu di dahi tentu bukan untuk pamer. Apalagi sekarang kita semua rata-rata mempunyai HP yang canggih, bisa update status ibadah Rabu Abu di rumah dengan kondisi dahi sudah ditorehkan abu oleh kita masing-masing. Tentunya ini bukan sekedar pamer, melainkan untuk menemukan keindahan anugerah Allah dalam kerapuhan kita. Karena abu itu melambangkan kerapuhan Bapak Ibu. Dan dalam kerapuhan dan anugerah Allah inilah kita semua nantinya akan diajak dalam sebuah retreat agung Allah. Kurang lebih 40 hari kita akan bersama-sama menghayati masa Prapaskah di tahun 2022 ini.
dengan menguatkan komitmen pertobatan. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mengawali dengan mencari pandu retreat agung kita melalui terang firman Tuhan di dalam kitab Yoel 2 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari yang di rumah kita cermati lagi bagian firman Tuhan pada hari ini. Kitab Yoel itu memberikan catatan tentang sebuah keadaan bangsa yang terpuruk, Bapak Ibu. Seperti keadaan bangsa kita saat ini, bahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia kondisinya juga sama terpuruk terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dalam kitab Yoel memberikan catatan tentang sebuah keadaan bangsa yang terpuruk. Bangsa itu mengalami kekeringan berkepanjangan, artinya terjadi sebuah bencana, kekeringan yang berkepanjangan. Bahkan di kitab Yoel itu mencatat ada serbuan belalang yang hebat dan serangan musuh yang lebih kuat. Sudah ada kekeringan, ada serbuan belalang yang tentunya memakan hasil tanaman atau bisa gandum dan lain sebagainya. Bahkan ada serangan musuh yang lebih kuat lagi. Ibarat sudah jatuh itu tertimpa tangga. Kejatuhan benda dari atas dan ditertawakan oleh banyak orang. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan menariknya Bapak Ibu dan Saudara, kitab Yoel ini tidak menyebutkan apa dosa mereka. Dan siapa yang menyebabkannya tidak dicatat dalam kitab ini. Bahkan sang nabi juga tidak menyebutkan identitas bangsa itu. Sekalipun yang dimaksud adalah umat Allah itu sendiri. Dari ini juga mengajarkan kepada kita bahwa agar kita itu tidak mudah menyalahkan orang lain dan memandang dosa serta akibatnya dan juga tanggung jawab untuk sebagian orang saja, melainkan tanggung jawab semua orang dalam sebuah komunitas atau sebuah bangsa. Oleh sebab itu sang nabi mengingatkan agar umat pada waktu itu bersehati memohon apa? Memohon belas kasih Allah agar terjadi pemulihan secara menyeluruh atas negeri tersebut, Bapak Ibu. Dan agar pemulihan itu terjadi, sang nabi menasihatkan kepada para pendengarnya untuk apa? Untuk mendapatkan pemulihan hanya perlu pertobatan dengan cara berpuasa. Nek kamu ingin pulih, sang nabi mengatakan ayo bersama-sama bertobat, ayo bersama-sama berpuasa, ayo bersama-sama untuk meratap, ayo bersama-sama kita menyesali dengan hati yang tulus. Dan niscaya umat akan merasakan belas kasih Tuhan dan berlimpahnya rahmat Tuhan, Bapak Ibu. Dan sang nabi pada waktu itu percaya bahwa ketika umat itu bersedia untuk bertobat, yang diwujudkan dengan hati yang hancur, dia menyesali dosanya, maka Allah akan menunjukkan belas kasih-Nya. Karena sang nabi juga melihat bahwa sebetulnya Tuhan Allah itu bukan Allah yang suka menghukum, tidak. Tapi Allah yang penuh belas kasihan kepada umatnya. Sehingga kalau mau ada pemulihan, lakukanlah hal tersebut. Bertobat, berpuasa, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman hari ini,
kita boleh bersama-sama belajar. Yang pertama adalah debu yang nantinya akan tertoreh di dahi kita masing-masing. Itu menjadi simbol kerapuhan kita. Namun kita bersyukur sebab dalam kerapuhan kita, kita diberikan kesempatan untuk melakukan retreat agung selama 40 hari nanti ke depan, Bapak Ibu. Kembali bahwa abu yang nanti kita torehkan di dahi kita, itu melambangkan bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Itu yang pertama, pesan di hari Rabu Abu pada hari ini. Yang kedua adalah pesannya, tak kala kita melakukan disiplin ragawi melalui puasa maupun dengan berpantang, kita juga bersyukur karena hal itu bukan membantu kita untuk diet, tidak hanya itu, melainkan menyapih kita dari rupa-rupa ketergantungan dan kemelekatan kita pada dunia ini. Seperti Yoel yang menyerukan umat pada waktu itu untuk melakukan puasa. Di tahun 2022 ini, Majelis Gereja juga mendorong Bapak Ibu keluarga besar GKJ Madukismo untuk melakukan aksi puasa. Aksi puasa yang bagaimana? Di dalam warta jemaat atau nanti di grup WA akan kami bagikan terkait dengan panduan-panduan berpuasa secara khusus untuk konteks GKJ Madukismo, yang kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu kita lakukan bersama, tetapi karena pandemi 2 tahun ini ya sementara harus berhenti terlebih dahulu, dan kita akan mulai lagi melakukan retreat agung itu. Bahkan ketika kita melakukan aksi puasa, kita juga akan menyisihkan berkat-berkat Tuhan yang nanti akan kita masukkan dalam kotak atau celengan aksi puasa yang nanti akan kita kumpulkan ketika kita merayakan sukacita di hari Paskah. Nanti celengan bisa panjenengan terima di dalam ibadah, baik ibadah minggu atau nanti panjenengan bisa menghubungi majelis gereja atau kantor gereja di jam kantor tentunya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, di hari Rabu ini kita mendapatkan pengajaran bahwa kita juga diajar bagaimana berhadapan dengan pandemi yang belum usai ini, supaya hati kita itu tetap tergugah untuk terus berjuang di tengah situasi saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau Yoel menyerukan pertobatan terkait kondisi bangsa yang terpuruk pada waktu itu, panggilan Yoel untuk bertobat, melakukan puasa dan penyesalan dosa juga ditujukan kepada kulo dan panjenengan semuanya, kita semua. Mari bersama-sama kita melakukan pertobatan. Mari kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Mari kita menuju kemenangan Kristus. Jangan ditunda. Mulai kapan toh? Jangan ditunda. Mari kita kerjakan sekarang selagi Tuhan Allah menjadikan kita duta-duta Kristus. Selamat merayakan, selamat menghayati hari Rabu Abu. Berkat Tuhan menyertai selalu. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Cukup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, beribadah di rumah masing-masing. Abu ini kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Dan abu ini adalah permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Setelah bersama-sama kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing, mari kita pujikan nama Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku.
Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini terpanggil untuk bersama-sama melakukan pertobatan, penyesalan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Seperti Yoel yang menyerukan pertobatan kepada umat, kami pun juga bersama-sama menanggapi hal tersebut, ya Tuhan. Karena kami merindukan adanya pemulihan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, pulihnya hubungan kami dengan sesama, pulihnya hubungan kami dengan Tuhan Allah dan juga semesta ini. Dan kami tanggapi dengan penuh sukacita. 40 hari ke depan kami akan merayakan retreat agung, terkhusus di Gereja Kristen Jawa Madukismo ini, ya Tuhan. Bersama-sama kami akan belajar melakukan aksi puasa. Puasa bukan dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan, tapi puasa dalam rangka untuk membangun spiritualitas kami semua sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa mengerjakan dengan baik. Meskipun situasi kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk kami melakukan puasa secara total, tapi mampukan kami untuk belajar untuk melakukan puasa, baik puasa pantang dan lain sebagainya. Dan kiranya apa yang kami lakukan, ibadah dalam rangka kami menghayati masa Prapaskah ini, berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya. Bahkan selama 40 hari ke depan Tuhan, kami akan menyisihkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola, yang nanti kami akan sisihkan, kami akan persembahkan kepadamu dalam aksi celengan puasa tahun 2022. Di mana nanti kalau terkumpul akan kami gunakan untuk aksi diakonia di gerejamu di GKJ Madukismo ini, ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Tuhan, kawalah kami, sehingga kami bisa mengerjakan semuanya itu dengan baik. Tuhan, di tengah kami merayakan Rabu Abu ini Tuhan, abu yang kami torehkan di dahi kami masing-masing, tentu tidak hanya sekedar kami pamer, tapi betul-betul ini adalah seruan pertobatan penyesalan kami, ya Tuhan. Dan berkenan Tuhan menerima permohonan kami, dan berkenan Tuhan mengabulkan doa-doa kami Tuhan, terlebih pemulihan di negeri kami ini. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, di tengah kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami juga bersama-sama menghaturkan persembahan kami. Berkenan Tuhan menerima, bahkan memberkati persembahan kami ini,
Dan tentunya persembahan kami ini akan berguna bagi pekerjaan pelayanan di gerejamu di Madukismo ini. Kami berdoa untuk majelis gereja yang mengelola, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, sebentar lagi kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Terlebih selama 40 hari ini ya Tuhan, kami akan menghayati masa Prapaskah. Dengan bersama-sama kami mengadakan aksi puasa dan juga pertobatan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami semua. Selama kami beribadah, tentu banyak sekali dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada kami. Doa ini kami haturkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memasuki penegasan perutusan. Umat terkasih memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan, doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual. Namun percayalah, bersama Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah segera, sekarang selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Kita memasuki perutusan dan berkat. Arahkan hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah Rabu Abu pada hari ini dengan bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.